Oke guys, dari hari ini kita bakal ngebahasin tantangan kedua, episode kedua Clash of Champion. Jadi kita bakal disuruh menghafal 52 kartu remi. Ini kartu reminya yang sudah gua acak. Terus kita harus menghafal 52 kartu remi ini dalam waktu 30 menit. Buat orang yang pertama kali melihat tantangan ini bakal bingung nih, gimana alokasi 30 menitnya. Tapi menurut gue karena 30 menit itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, sebaiknya kita menyusun sebuah strategi. Dan strategi yang kita bakal ngomong hari ini adalah encoding. Konsepnya itu di encoding. Nah, jadi ini encoding tuh kayak, jadi kalau di computer science ya, di bahasa komputer itu mengerti bahasa binary. Binary itu terdiri dari angka 10, 10, 10, 10. Jadi misalnya kita punya angka 110 nih. Nah, kita kan di dunia manusia nih. Dunia manusia itu pakai desimal. Jadi kita ini lokasi ke 0, lokasi ke 1, lokasi ke 2. Ini cara nge-convert binary ke desimal ya. Jadi caranya itu selalu pakai 2, binary itu 2. Pangkat 2 kali 1 tambah 2 pangkat 1 kali 1 tambah 2 pangkat 0 kali 0. Ini semuanya kalau dijumlahkan itu 6. Jadi sebenarnya menghafal binary itu, menghafal 110 itu di dalam dunia manusia itu lebih susah daripada menghafal kayak desimal 6 aja. Jadi kalau kamu menghafal angka kayak 1010 itu kayak susah banget. Mending saya hafalin 6 terus gue convert balik ke binary, gue ngerti. Nah, sama aja dengan kartu remi ini ya. Nah, contoh kita memakai 6 kartu ini dulu. Jadi misalnya 6 kartu ini adalah 34Q955. Oke, jadi buat menghafal ini saja, angkanya saja sangatlah gampang, 34Q955. Tapi buat menghafal gambarnya itu susah sekali. Jadi kita harus mengubah bahasa kartu menjadi bahasa dunia kita, dunia manusia, dunia di otak kita. Nah, caranya itu seperti gimana? Jadi kita punya 52 kartu, terus ada diamond, club, hati, skop. Oke, jadi ini urutannya itu gue pakai Kim Capsa, gue urutkan. Terus range dari kartu ini kan ada 4, jadi 52 bagi 4 itu 13 ya. Jadi 13 kartu. Jadi kita anggap ini range-nya itu 1 sampai 13, range-nya 14 sampai 26, range-nya 27 sampai 39, terus ini range-nya gue anggap 40 sampai 52. Nah, jadi kita bisa bikin tabel 4 kali 13. Selagi itu kita bisa mulai waktu kita lihat seberapa lama kita mengerjakan soal ini. Jadi kita mulai gamenya. Jadi diberi 52 kartu, kita bikin encoding kita lah. Jadi cara gue encode itu dengan cara ini. Jadi ada diamond, club, hati, skop. Terus ada angka as itu kita anggap 1, 2, 3, 4. Ini. Nah, 11, 12, 13 itu Jack Queen King ya. Terus kita sudah ada tabel. Kita anggap 1 diamond itu huruf A, 2 diamond itu huruf B, 3 diamond huruf C, dan seterusnya. Jadi 1 club itu kita anggap N, 2 club itu N, M, N, O, P, Q. Kita bisa nge-convert 1 hati itu sebagai 0, 1, 2, 3. Oke, kita stop di sini, nggak bisa 10 lagi. Kita cuma bisa 1 huruf saja. Nah, kita udah kehabisan nih ya, alfabet, abjad. Kalau kalian lihat ASCII table ya, ASCII table sebenarnya kan banyak simbol kan. Kita bisa mikirkan simbol-simbol apa lagi. Kalau kamu mau bikin emoji kayak emoji senyum, emoji sedih juga bisa saja. Tapi saya memilih angka-angka huruf-huruf simbol yang di ASCII, misalnya tambah, kurang, kali, bagi. Ini kali berarti mirip sama dengan X ya. Jadi X itu kita
kasih lebih aneh, tambah kurang kali bagi, apalagi ya, misalnya sama dengan tanda tanya, tanda seru, terus ada add, bisa buat kurung tutup kurung, koma, titik koma, duit, dolar, pagar, dan persen bisa. Oke, jadi kita itu bisa nih mulai nge-convert dengan tabel kita ini. Bisa 5 club. 5 club itu R. Oke, lanjut 5 diamond itu E. Lanjut 7 club itu T. 3 sekop tanda tanya as. Nah, as itu kan 1 kan, as hati itu 0. Ini pas nge-translate-nya itu gak boleh salah nih. Kalau salah, hafalnya juga salah. Jadi pas hafalnya nanti jangan kebingungan sama tulisan sendiri. Jadi ini 0 bukan O misalnya. Jadi O itu misalnya gue taruh gini. Itu O. Itu 4 diamond. Lanjut. Sepuluh hati 9. Nah, kita sudah mendapatkan hasil encoding kita ke dunia kita sendiri. Nah, kita kepikiran ada huruf-huruf begini. Terus kita bisa mulai ngegabung-gabungin beberapa huruf. Misalnya kayak RT. RT tanda tanya, misalnya paling gampang itu kayak retry. Apakah lu mau retry? Kita main game nih. Ya kan? Habis itu ada 0D6. XY 0D6. 0D6 tuh kayak kode 6. Tapi ini kayak ada 0D6 tuh misalnya anggap aja ada satu kertas dengan huruf 0D6. Terus di dalam soal ujian kita ini 0D6 itu ada XY kurang 41 modulo kelipatan 7 sama dengan hashtag Z kali Q A B. Oke, ini udah kepanjangan lah. Kita bisa pikirin gimana kita ngegabunginnya. Jadi kita mau retry gak? Kita ada game nih, ada retry, terus ada kertas namanya 0D6, terus ada formula nih, ada soal-soal XY kurang 41 modulo kelipatan 7 sama dengan hashtag ZXQ. Nah, bisa kita ZXQ saja nih. Oke. Nah, ini udah satu blok. ABJI. Abji itu misalnya kayak Abji, ada teman kita namanya Abji. Abji itu ngerjain soal ini nih, soal matematika, soal finance, soal yang berhubungan dengan uang. Abji itu kalau ngerjain soalnya, kalau dia lihat soal itu dia bagi 5. Terus kalau habis dibagi 5 itu P tambah L, profit and loss-nya itu W. W itu kayak kalau misalnya lu berhasil ngerjain satu soal nih, yang soal susah banget, terus lu berhasil ngerjainnya, terus orang bakal bilang kayak, "Wih, keren banget." Nih, W itu rumusnya tuh apa? Biar bisa W. 8, HFMS. HFMS tuh anggap aja ada fakultas namanya HFMS. Terus titik koma, rumus strategi kedua itu apa? HFMS di dalam fakultas Sino ada GV itu Golden Village, Cinema Golden Village. Terus kita N, kalau misalnya di film itu kan ada 3, 2, 1, 0 ya. Jadi kayak N 3, 2. Tapi instead of 0 itu 3, 2, 1, 0 itu kita langsung 3, 2, O. Add. Ini kayak email apa ini? Email duit N factorial CU9. Anggap aja ini email address-nya, terus ada dolar N factorial CU9. Nah, ayo kita coba mengulang ya. Jadi kita mau retry kan, retry RET tanda tanya. Habis itu ada 0D6, ada kertas namanya 0D6. Di dalam kertas 0D6 itu ada equation X Y kurang
41 modulo kelipatan 7 itu sama dengan hashtag ZXQ ya. Nah ini habis itu ada teman kita nih, orangnya namanya Abji. Abji itu kalau bagi 5 ngerjain soal finance tuh bagi 5, terus PNL-nya, P tambah L-nya itu W. Tapi rumusnya itu 8, nama fakultasnya HFMS, terus titik koma. Rumus kedua itu dia HFMS itu ada gedung GV, ada cinema Golden Village, terus biasa Golden Village ngomongnya tuh 3, 2. Oh ini ada N 32 dan 32 dan isi of 10 tuh kita pakai O terus kurung, habis itu oke ini rumusnya itu habis itu ada add dolar duit and factorial tuh bye bye see you 9. Nah dengan kalian udah menghafal ini, soal di COC ya itu ada dikasih kertas putih ya buat kalian coret-coret. Terus ya kalian bisa bikin kayak encoding kalian sendiri lah. Nah habis tantangannya itu kalian bakal dikasih kertas lagi. Jadi kalian hafalin ini, kalian ketika gak dapat soalnya lagi, kalian ngebikin lagi itu tabelnya, diamond, club, hati, terus satu persatu lagi A B C D, terus 1 2 3 4 misalnya R itu apa ya? Yaitu A B C D E F G M N O P Q R itu 5 of club. Jadi kartu pertama itu 5 of club. Yang kurang bagusnya itu ya ini konversinya lama ya, soalnya ini pertama kali kalian kerjain. Tapi menurut gue kalau kalian mau hafalin 52 kartu itu dengan optimal itu ya harus dengan cara begitu sih. Ya kita tunggu sampai 15 detik. Halo guys, bagaimana menurut kalian strategi yang sudah saya sampaikan tadi? Komen di bawah kolom komentar bagaimana menurut kalian strategi ini membantu kalian menghafal 52 kartu remi. Dan sampai jumpa di episode ketiga, saya mengupas strategi-strategi saya mengerjakan soal number chain.